Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan bahas seputar pemeliharaan ayam broiler yang simple, yang mudah dicerna oleh para penonton. Ya, jadi sebenarnya permasalahan ayam broiler ini seputar penyakit, cara pemeliharaan, dan perawatan kandang, Pak. Kalau kita memahami semua itu, kita bisa mendapatkan ayam yang bagus dengan produksi yang bagus. Tapi tetap sebagus-bagusnya ayam, sebagus-bagusnya produksi suatu kandang, hasil finalnya tetap ditentukan oleh pasar. Dan pasar kita sedang kacau. Mari kita doakan pasar kita normal kembali. Nah, lanjut, yang dibahas pada video ini bukan bahas masalah pasar, walaupun beberapa video kemarin itu saya ada bahas masalah pasar ya. Jadi yang dibahas gimana sih caranya supaya ayam broiler ketika masuk ke dalam suatu peternakan itu bisa sehat sampai panen. Ya, sampai panen. Jadi tidak mengalami trouble satu apapun, baik itu kandang open house, baik itu kandang postal, baik itu kandang closed house, dan kandang-kandang yang lainnya. Yang pertama, sterilisasi kandang. Yaitu ketika ayam broiler Anda sudah habis dipanen, wajib kandang itu dikosongkan selama 14 hari. 2 minggu ya. Sebagus-bagusnya 2 minggu. Jadi Bang, 14 hari itu dari kapan? Dari kandang ayam broiler itu habis panen atau kandang itu habis dicuci? Sejak kandang itu selesai dicuci, Anda harus istirahatkan selama 14 hari. Nah, PT yang bagus akan melakukan SOP seperti itu. Bukan memaksa peternaknya, mentang-mentang hasil peternaknya bagus, oh enggak apa-apa diisi. Dikarenakan bibit penyakitnya sedikit, ayam dipanen sebelumnya sehat. Enggak bisa, Pak. Ya, enggak bisa. Anda harus istirahatkan 14 hari atau 15 hari lah paling lama. Ya. Jadi kalau PT itu nyuruh Anda ngisi, Anda harus keraskan. Atau Anda buat perjanjian, Pak, kalau nanti masalahnya trouble, saya kurang pendapatannya dari sekian, kurang dari Rp4.000 per ekor, Anda berani ganti. Anda bilang kayak gitu PT-nya. Oh Bang, nggak berani saya kayak gitu. Lah, nggak berani gimana? Anda itu melihara ayam yang nanti kerugiannya, kalau ayam itu rugi, Anda yang tanggung. Kok nggak berani? Anda yang tanggung risikonya. Bicarakan itu dengan PT Anda. Nah, yang kedua, supaya ayam Anda itu sehat sampai panen, Anda harus pahami sumber penyakit ayam broiler itu 90% itu berasal dari yang namanya tai ayam itu sendiri. Ya. Jadi ketika Anda membuat kandang, usahakan lantai kandang panggung Anda, kalau Anda kandang open house, itu tinggi. Biar amoniak tidak menjangkau sampai ke ayam. Jangan sampai pendek lantainya. Bang, gimana kalau lantai kandangnya terlanjur pendek? Anda harus rutin bersihkan kotoran ayam broiler Anda, supaya ayam broiler Anda dapat menghirup udara segar tanpa amoniak. Ya. Nah, kalau Anda tidak bersihkan, amoniak akan menjangkau ayam dan itu dihisap ayam. Maka terjadilah yang namanya gangguan sistem pernapasan pada ayam broiler. Selanjutnya, Anda harus rajin melakukan yang namanya desintensifikasi. Apalah itu namanya ya, penyemprotan kandang lah. Lidah saya patah-patah itu nyebutnya. Anda bisa semprot dengan Baiklin, Neomedisep, atau formalin sebelum ayam masuk. Setelah ayamnya masuk, Anda tetap juga harus rutin semprot dari umur mungkin ya 8 hari atau 10 hari. Semprot dengan antiseptik supaya ayam broiler Anda lebih sehat. Kuman-kuman itu dapat dibunuh oleh anti desinfektan tersebut. Selanjutnya, supaya ayam sehat, pakannya harus bagus. Bang, saya ini pakan kemitraan Bang, jadi pakan itu kadang dapatnya itu jelek. Hal itu harus Anda diskusikan dengan PT Anda.
Kalau Anda sudah mengalami yang namanya pakan jelek itu selama 1-2 periode, diskusikan. Pak, ini pakannya kurang bagus, ayam saya nggak mau besar, ayam saya kerdil-kerdil, dan ternyata permasalahan ini saya juga dapatkan di rekan di PT yang sama. Gimana ini Pak solusinya? Kalau nggak ada solusi, keluar Pak, daripada Anda menumpuk hutang nanti lama-kelamaan. Keluar dari PT itu. Jangan mau bertahan di PT yang tidak mau mendengarkan kata-kata peternaknya. Yang kedua, masalah bibit juga sama. Kalau bibitnya selalu kaki kering, selalu gampang mati di minggu-minggu awal, diskusikan. Ya, kalau perlu rame-rame itu datangi PT itu. Kalau misalnya nggak mau juga, keluar dari PT itu. Bang, saya takut keluar bang lah. Anda itu mending keluar PT daripada hutang Anda bertumpuk Pak. Atau Anda mau jadi orang jahat, biarlah saya bertahan di PT yang sama, nanti juga ayamnya besar saya jual sendiri. Ngapain hidup seperti itu? Nggak berkah. Lebih baik Anda keluar cari PT yang lain, ya. Itu saran dari saya. Selanjutnya, supaya ayam Anda itu sehat dari awal masuk sampai akhir panen, masalah sekam atau kulit padi atau merang namanya. Itu harus tebal, pelebarannya harus tepat, jangan dipersempit ayam broiler itu. Selalu berikan sirkulasi udara yang bagus. Walaupun umur 2 hari, kalau ayam broilernya mulutnya udah buka ngap-ngapan, harus dibuka tirainya supaya tidak terkena penyakit pernapasan. Nah, selanjutnya air tetmon Anda harus diberi yang namanya klorin. Umur berapa diberi klorin? Klorin itu diberikan dari umur 4 hari. Boleh. Atau sehabis semua vaksin selesai. Boleh. Biasanya semua vaksin selesai itu ketika umur 10 hari. Kenapa Bang habis vaksin selesai? Karena klorin dapat mempengaruhi kinerja vaksin biasanya. Ya, klorin namanya vaksin itu kan kuman atau virus yang dilemahkan. Kalau dia dikasih klorin nanti berdampak, ya entah itu melemahkan dan sebagainya. Caranya berapa Bang takaran klorin? Nggak perlu takaran kalau bagi saya. Anda masukkan dalam botol aqua yang dipotong 2, nanti disambungkan di paralon di tempat aliran air yang mengalir ke dalam tetmon, itu dikucur klorinnya. Jadi air itu keluar melewati klorin. Itu saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan ayam broiler Anda. Selanjutnya, supaya ayam broiler Anda ini sehat sampai panen, pemanas jangan kurang. Di Google itu ada tabel berapa pemanas yang dibutuhkan oleh ayam broiler. Baca, beli termometer, taruh. Dengan begitu ayam Anda akan selamat sampai panen. Memelihara ayam broiler ini mudah Pak. Mudah. Kuncinya satu, rajin dan teliti. Dan kerjanya juga nggak terlalu berat. Cek tempat air minum semuanya sudah otomatis. Yang berat apa? Yang berat itu menjualnya. Gimana cara panennya cepat habis, itu yang berat. Dan masalah itu nggak selesai-selesai sampai sekarang. Makin tahun makin berat. Makin tahun makin ribet. Makin tahun makin hancur masalah penjualan ayam broiler ini. Dan lebih gilanya lagi, PT masih berlomba-lomba mencari peternak. Ini lama-lama ayam broiler itu jadi komoditas yang gratis terus-menerusan. Gratis ini ya bagi-bagi gitu loh Pak. Ujung-ujungnya nggak cari yang namanya uang lagi, ya cari pahala aja gitu Pak, sedekah gitu kan. Mudah-mudahan permasalahan ayam broiler seputar penjualan dapat teratasi oleh para peternak, oleh PT, dan lebih utama oleh pemerintah kita. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.